Baik sekali. Sangguan Waner bahagia seperti anak kecil, kalau begitu jika kamu bebas, bolehkah aku mengajakmu keluar untuk bermain? Bisa. Li Dong mengangguk tak berdaya. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menemani wanita ini. Siapa yang membuatnya berhutang budi padanya? Setelah Li Dong berbicara dengannya sebentar, dia bangkit dan pergi. Sore hari, dia pergi ke Seoul Medical College untuk pertukaran medis dan kuliah, tidak ada banyak waktu untuk menunda di sini. Segera, Li Dong kembali ke ruangan tempat Tang Liren dan yang lainnya berada. Begitu dia masuk, Tang Liren tersenyum dan berkata, Xiao Dong, ayo, beritahu kami dengan cepat, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Ya, mari kita bicarakan, kita semua sangat penasaran. Presiden Ma juga tersenyum dan mengangguk. Jadi, setelah semua orang bertanya, Li Dong tidak punya pilihan selain menjelaskan metodenya sendiri untuk memecahkan masalah. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa dia sengaja menciptakan pasien, tetapi bahwa ada seorang reporter wanita yang tidak nyaman, dia mengambil perawatan dan mendapatkan bantuan dari penduduk setempat. Setelah mendengarkan, semua orang merasa sangat beruntung. Tang Liren menghela nafas, saya tidak menyangka hal seperti itu terjadi. Untungnya, dokter kami sangat terampil dan dapat memecahkan masalah apapun. Ya, ini adalah berkah tersembunyi. Dengan cara ini, reputasi dokter pengobatan Tiongkok kami akan dibuka di sini. Zhou Lin, penguasa sekte dokter hantu, mengangguk. Langkah ini cukup bagus. Semua orang bekerja keras dan mengalahkan obat Korea. Tugas kita akan selesai. Li Dong tersenyum. Baiklah, kita akan pergi ke Fakultas Kedokteran untuk memberikan kuliah di sore hari. Mari kita lanjutkan untuk membahas isi kuliahnya. Semua orang mengobrol sebentar, dan ketika mereka akan makan siang, bel pintu berdering di ruangan itu. Penerjemah Xiao Liu berlari untuk membuka pintu atas inisiatifnya sendiri. Kemudian saya melihat Sun Xiaolong, seorang anggota delegasi pengobatan Tiongkok, berdiri di pintu. Sun Xiaolong tidak terlalu muda, dia baru ber-30-an. Dia berasal dari keluarga praktisi pengobatan Tiongkok dan berasal dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Dia mengambil jurusan obstetri dan ginekologi, dan kemampuannya sangat luar biasa, jadi ketika Li Dong memilih anggota, dia melihat sekilas dan memintanya untuk bergabung dengan delegasi TCM. Saya berencana untuk mempercayakan dia dengan tanggung jawab yang berat setelah pertukaran dengan Korea Selatan ini, saya tidak berharap ini terjadi padanya pada hari pertama di Korea Selatan. Maaf mengganggu Anda, saya di sini untuk meninjau dengan pemimpin tim. Sun Xiaolong berdiri di pintu, sedikit malu dan asli. Dia jauh lebih tua dari Li Dong, tetapi berdiri di pintu, dia terlihat seperti anak sekolah yang telah melakukan kesalahan, masuk. Li Dong tersenyum. Karena Rumah Sakit Rakyat Seoul telah menyatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Dr. Huaxia, dia secara alami tidak akan dengan sengaja mempermalukan bawahannya. Ketika Sun Xiaolong mendengar kata-kata Li Dong, dia masuk. Dia berdiri di depan Li Dong dengan ekspresi malu di wajahnya. Kepala, aku akan meninjaunya denganmu, masalah ini salahku. Di mana kamu salah? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Saya, Sun Xiaolong membuka mulutnya, tetapi tidak bisa menjawab. Ya, di mana Anda salah? Dia adalah seorang dokter, dan tanggung jawab dokter adalah untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Saat itu, wanita hamil itu lahir prematur, dan dia adalah dokter terbaik yang hadir, saat itu, dia merawatnya tanpa banyak berpikir. Dari sudut pandang ini, dia benar. Kamu tidak bisa menjawab, kan? Apakah kamu pikir kamu salah karena tidak mencoba menyelamatkan orang, atau karena keterampilan medismu tidak cukup baik untuk menyebabkan wanita hamil mengalami keguguran? Li Dong bertanya lagi. Wajah Sun Xiaolong memerah. Li Dong bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia sangat jelas bahwa opini publik di internet adalah hal yang sangat menakutkan, dan dia menghargai ini dengan sangat serius. Awalnya, dia juga berpikir bahwa masalah ini telah diselesaikan dengan sempurna. Trik yang dia gunakan telah memenangkan dukungan dari orang-orang yang hadir dan wartawan media, bahkan jika wartawan media melaporkan hal ini, itu harus menjadi laporan yang positif untuk meningkatkan citra delegasi pengobatan Tiongkok. Namun, sekarang situasinya salah. Li Dong meminta penerjemah Xiao Liu untuk memutar ulang laporan berita, dan kemudian dia menemukan bahwa stasiun TV itu jelas-jelas melalaikan tanggung jawab dan dengan sengaja mencari-cari kesalahan. Wanita hamil itu mengalami pendarahan dan keguguran setelah anak itu dirobohkan. Namun, sang reporter sengaja mengaburkan konsep waktu. Secara langsung dikatakan bahwa karena pengobatan Cina Huaxia, wanita hamil itu mengalami aborsi hemoragik. Dengan cara ini, semua tanggung jawab akan dialihkan ke Sun Xiaolong. Apa yang pemirsa dan netizen pikirkan ketika mereka melihat laporan seperti itu? Situasinya tidak begitu baik. Penerjemah Xiao Liu menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat jelek. Video ini pertama kali diunggah di forum lokal di Seoul, dan kemudian dengan cepat diposting ulang di situs web utama di seluruh Korea.
Hanya dalam 20 menit, tingkat reposting telah mencapai ratusan ribu, dan komentar semua orang sangat mengesankan. Berlebihan. Dia tidak mengatakan betapa radikal komentar itu, tapi Li Dong bisa membayangkannya. Itu pasti kata-kata orang Cina yang keluar dari Korea dan dokter dukun yang membunuh orang. Tidak, para dokter di Rumah Sakit Rakyat Seoul telah menentukan masalah ini secara kualitatif. Para wartawan di tempat itu harus berada di pihak kita, kan? Zhou Hua, yang tidak berbicara, mengerutkan kening dan berbicara. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, reputasi pengobatan Tiongkok akan kembali mengalami krisis. Percuma saja, Li Dong menggelengkan kepalanya. Orang-orang memiliki pola pikir yang terbentuk sebelumnya. Pertama kali mereka melihat berita seperti itu, mereka akan mengenali fakta seperti itu di dalam hati mereka. Bahkan jika seorang reporter kemudian melaporkan situasi pada saat itu, mereka tidak akan percaya lagi, dan bahkan mungkin berpikir bahwa rumah sakit itu malu dengan kami. Mendengar ini, ekspresi Sun Xiaolong hampir keluar dari air. Dia menatap Li Dong dengan suara serak. Tapi wajah pengawal itu sedikit berubah, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin melindungi wanita itu, jika aku pergi, keselamatannya, jangan khawatir, bersamaku tidak ada yang bisa menyakitinya. Li Dong memotongnya secara langsung dan berbicara dengan ringan. Dengan kata-katanya, pengawal itu segera diam. Karena apa yang dikatakan Li Dong adalah kebenaran, dia tidak akan pernah meragukan keaslian kata-kata Li Dong. Dengan kekuatan Dewa Perang Timur, diperkirakan bahwa Sangguan Waner akan menjadi yang paling aman, bahkan organisasi teroris tidak akan dapat melukainya, apa yang ingin kamu lakukan? Pengawal itu bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu akrab dengan sisi ini? Li Dong bertanya. Saya sudah di sini beberapa kali dengan Nona, dan saya cukup akrab. Pengawal itu mengangguk. Tidak apa-apa, kamu bisa membantuku menyelidiki satu hal, pada waktu bersamaan. Jin Lian sibuk menulis siaran pers di komputer tentang aborsi wanita hamil. Pemimpin redaksi departemen editorial berjalan di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, Lian, kamu harus lebih cepat, berita kota telah terlebih dahulu melaporkan masalah ini di depan kami. Ketika Anda menulis naskah Anda, publikasikan di situs web berita terlebih dahulu, lalu terbitkan di surat kabar. Jika tidak, saya akan ketinggalan jauh. Setelah mendengar ini, Jin Lian tiba-tiba tampak terkejut. Apa? Seseorang telah melaporkannya? Iya, itu ada di mana-mana di internet sekarang. Redaktur mengangguk, Anda dapat melihat dari sudut laporan mereka, itu sangat menarik. Jika Anda bisa, Anda harus berdiri di pihak mereka. Hanya dengan cara ini Anda bisa lebih menarik perhatian. Surat kabar kami melayani masyarakat. Kami harus menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Setelah mendengar ini, Jin Lian mengangguk. Kemudian, dia mulai mencari langsung di web untuk insiden keguguran ibu hamil. Terlebih lagi, para reporter itu dengan sengaja memutarbalikkan fakta untuk menarik perhatian, dan menyerahkan semua tanggung jawab pada delegasi pengobatan Tiongkok. Dengan cara ini, delegasi pengobatan Tiongkok telah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Meskipun reporter wanita Jin Lian membantu mengklarifikasi fakta, kekuatan seperti itu masih terlalu kecil. Sementara Li Dong menunggu kabar dari Sangguan Waner, hal lain terjadi yang membuatnya sangat marah. Awalnya jadwal sore ini adalah Li Dong memimpin delegasi ke Seoul Medical College untuk pertukaran dan menyampaikan pidato. Tetapi karena kejadian ini, orang-orang Korea sangat memusuhi mereka, dan para mahasiswa Seoul Medical College memprotes untuk tidak mengizinkan mereka pergi ke sekolah kedokteran. Dalam hal ini, pihak resmi Korea Selatan dengan jelas mengetahui kebenaran kejadian ini, tetapi mereka setuju dengan para siswa dan menolak untuk membiarkan Li Dong dan yang lainnya pergi ke sekolah kedokteran dan membatalkan perjalanan. Ini membuat Li Dong merasa sangat kesal. Ketika pihak lain melakukan ini, dia jelas tidak menghormati mereka dan tidak menempatkan delegasi Huaxia TCM di matanya. Anda tahu, ketika mereka datang ke sini, mereka mewakili negara China. Adapun Li Dong, kehormatan nasional sangat penting. Bahkan lebih penting dari dirinya sendiri. Ini memberi Li Dong ide untuk memimpin delegasi pengobatan Tiongkok kembali ke Tiongkok secara langsung. Tapi pikirkan saja. Karena hal semacam ini, jika dia pergi dengan delegasi, bukankah tanggung jawab mereka untuk duduk? Jadi Li Dong tidak bisa pergi, dia hanya bisa menahan amarahnya dan menunggu titik balik dalam masalah ini. Hanya saja penantian seperti ini membuat orang merasa malu. Li Dong, jangan khawatir, pasti ada jalan ke gunung, dan akan selalu ada solusi. Tang Liren tersenyum menghibur saat melihat ekspresi sedih Li Dong. Dia juga dalam suasana hati yang buruk. Tak disangka, perjalanan ke Korea Selatan yang semula sangat dinanti-nanti malah berkembang menjadi situasi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Sekarang para siswa di Seoul Medical College telah menjelaskan bahwa mereka tidak diterima, tetapi manajemen senior sekolah kedokteran masih menyambut kedatangan mereka. Namun, kuncinya adalah sikap masyarakat terhadap mereka.
Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, citra pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia akan rusak. Li Dong tidak mau menerima konsekuensi seperti itu. Ya, Li Dong, kami semua tahu bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Jika tidak berhasil, kami akan pulang. Ketua Ma juga membujuk. Bukannya mereka tidak ingin mengalahkan pengobatan Korea di sini, hanya saja Tuhan akan menipu orang. Menteri Liang dan mereka akan mengerti. Lagi pula, mengalahkan obat Korea bukanlah hal terpenting sekarang. Kita bisa melakukannya lagi nanti. Para tetua ini semua mengerti perasaan Li Dong. Meskipun Li Dong memiliki keterampilan medis yang kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang pemuda. Itu normal untuk merasa tertekan setelah menghadapi kemunduran besar. Tidak, karena kita di sini, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, saya tidak akan pernah membiarkan mereka merusak reputasi dokter pengobatan Tiongkok kami dengan cara ini. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Dia tahu apa yang dikatakan Presiden Ma sangat masuk akal. Selama mereka kembali ke rumah, orang-orang di Korea Selatan secara bertahap akan melupakannya. Namun, jika mereka pergi seperti ini, tidakkah mereka bisa menyelesaikan tebakan dan serangan mereka? Tidak bisa pergi. Benar-benar tidak bisa pergi. Li Dong ingin mengklarifikasi fakta dan, di depan semua orang Korea, mengalahkan pengobatan Korea secara langsung. Pada saat ini, ponsel Li Dong berdering. Setelah mengeluarkannya, Li Dong tidak segera menjawab setelah melihat nomornya, tetapi setelah menyapa semua orang, dia berjalan menuju lantai atas tempat Sangguan Waner berada. Segera, Li Dong datang ke lantai Sangguan Waner. Ketika dia berada di puncak tangga, dia melihat pengawal Sangguan Waner. Bagaimana? Apakah ada keuntungan? Li Dong bertanya dengan suara yang dalam. Memiliki. Pengawal itu mengangguk. Aku menangkap ikan besar. Mata Li Dong tiba-tiba menyala. Sejujurnya, pengawal Sangguan Waner mungkin tidak sebaik dirinya dalam hal temperamen dan penampilan, tetapi dia juga tipe yang tampan, dan dia sangat maskulin. Yang paling penting adalah bahwa pengawal Sangguan Waner, apakah itu metode kekuatan atau pengintaian, adalah pilihan terbaik. Dan dia akrab dengan Seul, jadi Li Dong memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Sekarang tampaknya Li Dong telah memilih orang yang tepat. Keguguran wanita hamil baru saja dilaporkan di berita kota, dan telah menyebabkan penyebaran skala besar di internet. Li Dong merasa ada sepasang tangan tak terlihat di balik layar yang memanipulasi dan mendorong semua ini. Inilah yang dia minta pengawal Sangguan Waner selidiki. Dia ingin mencari tahu tangan hitam di balik layar. Ikan besar yang mana? Tanya Li Dong. Ini Jin Lien, pembawa acara berita kota itu, aku sangat menyukainya. Kata pengawal itu perlahan. Wajahnya yang tanpa ekspresi tampak keras kepala. Tapi Li Dong tercengang. Pembawa acara berita kota. Li Dong menatap pengawal itu secara langsung, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa pria yang tidak tersenyum ini benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menjemput gadis-gadis. Ya, dia juga sedikit malu untuk dipandang oleh Li Dong. Lalu apakah kamu mendapat kabar darinya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Saya punya beberapa. Saya berbicara dengannya untuk waktu yang lama dan mengetahui darinya bahwa insiden aborsi yang dia laporkan hari ini dilakukan oleh bosnya. Pengawal itu berkata dengan suara yang dalam, dia juga tahu bahwa Anda merawat seorang reporter wanita dan pergi ke rumah sakit setelah itu. Dia juga tahu bahwa aborsi seorang wanita hamil tidak ada hubungannya dengan delegasi TCM. Mendengar ini, wajah Li Dong sangat muram. Jika bukan karena tren pelaporan yang dipimpin oleh media ini, delegasi Huaxia tidak akan menjadi musuh publik Korea Selatan. Siapa bosnya? Mengapa kamu ingin melakukan ini? Li Dong bertanya lagi. Ini adalah ikan besar yang saya bicarakan. Kata pengawal itu, mengambil foto dari sakunya dan menyerahkannya. Ini adalah foto keluarga berempat di taman. Pria itu tinggi dan tampan, dan wanita itu seksi dan cantik. Berdiri di antara mereka adalah seorang anak laki-laki dan seorang gadis kecil. Wajah keluarga berempat ini dipenuhi dengan senyuman yang sangat bahagia, dari foto saja sudah terlihat bahwa ini adalah keluarga yang bahagia. Li Dong tahu bahwa pengawal Sangguan Waner tidak akan memberikan dirinya foto ini tanpa alasan. Dia melihat dengan seksama isi foto itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya di benaknya, teringat satu hal, mungkinkah wanita hamil itu mengalami keguguran dan dirobohkan oleh salah satu dari dua anak ini. Kilatan cahaya melintas di mata pengawal itu, dan dia merasa sangat dikagumi di dalam hatinya. Layak menjadi dewa perang timur, yang bisa menebak kunci masalahnya sekaligus. Ya, bocah lelaki ini merobohkan wanita hamil itu. Pengawal itu mengangguk. Pria ini adalah bos dari tuan rumah di mulutmu. Li Dong menunjuk pria jangkung dan tampan di foto itu dan bertanya. Ya. Pengawal itu mengangguk. Jadi begitu. Li Dong akhirnya meluruskan hubungan antara masalah ini. Seharusnya wanita di foto ini yang membawa kedua anaknya ke jalan perbelanjaan Myeongdong untuk bermain, tetapi dia tidak menyangka bahwa putranya yang nakal merobohkan seorang wanita hamil dan menyebabkan wanita hamil itu keguguran.
Pria di foto tersebut menggunakan platform medianya untuk mempengaruhi opini publik untuk menyembunyikan kebenaran dari masalah tersebut. Semua tanggung jawab dialihkan ke delegasi TCM. Dengan cara ini, perhatian semua orang telah dialihkan ke delegasi TCM, dan tidak ada yang akan ingat untuk melacak tanggung jawab mereka. Sekarang setelah saya memahami kunci masalahnya, bagaimana saya melawan? Melihat Li Dong berdiri di sana memikirkan berbagai hal, pengawal Sangguan Waner tidak mengganggunya, dan dengan sadar berlari kembali untuk mengikuti Sangguan Waner untuk melapor. Tanggung jawabnya adalah melindungi Sangguan Waner, yang sangat dia kenal. Li Dong memikirkannya dan berpikir bahwa tidak dapat diandalkan untuk membiarkan pejabat Korea membantu. Akhirnya, dia memikirkan reporter wanita bernama Jin Lien. Seharusnya memintanya untuk datang dan membantu. Lakukan saja ketika dia memikirkannya, dia segera menemukan kartu nama yang ditinggalkan oleh Jin Lien, dan kemudian menemukan penerjemah Xiao Liu, dan memintanya untuk memanggil Jin Lien untuk datang. Jin Lien selalu percaya bahwa Li Dong adalah penyelamat hidupnya, dan Li Dong juga memberinya resep untuk merawat kulitnya, dan dia sangat berterima kasih kepada Li Dong. Meskipun dia baru saja pergi dari sini belum lama ini, dia bergegas setelah menerima telepon dari Xiao Liu, seorang penerjemah. Tuan Li, apakah ada yang Anda ingin saya lakukan? Jin Lien datang dan berjalan ke Li Dong dengan senyum di wajahnya dan bertanya. Dia merasa bahwa perasaan berurusan dengan Dr. Huaxia ini sangat bagus. Nona Jin Lien, ada satu hal, aku ingin bertanya padamu. Ekspresi Li Dong serius dan serius. Penerjemah Xiao Liu bertugas sebagai penerjemah di sebelahnya, dan dia sangat berdedikasi untuk membangun jembatan antara dua orang yang tidak mengerti bahasa tersebut. Dia tahu betul bahwa situasi delegasi TCM saat ini sangat baik, jika tidak ditangani tepat waktu, mereka akan kembali ke Tiongkok dengan malu. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh anggota delegasi, apa masalahnya? Jin Lien bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Dong menyerahkan foto yang diberikan pengawal Sangguan Waner kepadanya. Dia mengetukkan jarinya ke wajah anak kecil itu. Anak laki-laki kecil ini adalah pelakunya yang merobohkan wanita hamil dan menyebabkan wanita hamil itu keguguran. Oh, apakah itu dia? Jin Lien mengambil foto itu dan melihatnya. Karena semua orang memperhatikanmu, tetapi mereka kehilangan jejak, tetapi kamu tidak berharap untuk menemukannya. Li Dong mengangguk dan bertanya, apakah ini media berita pertama yang memberitakan keguguran ibu hamil? Apakah itu program berita kota? Iya, Jin Lien mengangguk, mereka adalah orang pertama yang melaporkan insiden ini dan program pertama yang memutarbalikkan fakta. Sebelum pertunjukan mereka adil, tapi kali ini, mereka melakukannya, yang benar-benar mengecewakan. Wajahnya penuh amarah. Ayah dari bocah lelaki ini adalah bos dari stasiun TV yang ingin didengar kota, kata Li Dong dengan sungguh-sungguh. Jin Lien terkejut saat mendengar kata-kata Li Dong. Dia membuka mulutnya sedikit, matanya melebar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Berita ini benar-benar mengejutkannya. Sebagai seorang reporter, dia sangat sensitif terhadap berita. Oleh karena itu, dia tahu arti kata-kata Li Dong sekaligus. Nona Jin Lien, jika Anda tidak percaya, Anda dapat menyelidiki dan mengumpulkan bukti lagi. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sedikit khawatir bahwa reporter wanita itu tidak mau mempercayai kata-katanya dan menolak untuk membantu. Tidak, aku percaya padamu. Jin Lien terbangun dari keterkejutannya, menatap Li Dong dan tersenyum. Namun, saya akan menyelidikinya lagi. Saya ingin mengumpulkan lebih banyak informasi. Dengan cara ini, kami dapat mengubah arah opini publik dan membantu Anda menyelesaikan keluhan Anda. Terima kasih banyak. Li Dong tampak tulus dan tulus. Reporter wanita ini memberinya kesan yang sangat bagus. Sebagai seorang jurnalis, Anda harus seperti dia, tidak memutarbalikkan fakta, mencari kebenaran dari fakta, dan layak dengan etika profesional Anda. Segera, Jin Lien pergi. Begitu dia pergi, ponsel Li Dong berdering lagi. Ketika saya mengeluarkannya, saya melihat bahwa ide itu sebenarnya adalah panggilan dari China. Halo, saya Li Dong. Li Dong menjawab telepon. Kepala Li, halo, ini Sekretaris Menteri Liang Qisuan. Suara serius seorang pria terdengar, Menteri Liang ingin berbicara denganmu. Oke. Segera, panggilan itu dialihkan ke Liang Chan. Li Dong, aku tahu segalanya tentangmu di sana, apakah ada solusi? Suara Liang Chan datang. Dia tidak bertanya pada Li Dong apa yang terjadi, tetapi langsung bertanya pada Li Dong apakah dia punya solusi. Ini bukan kritik. Tapi Liang Chan percaya bahwa delegasi TCM tidak akan melakukan apapun untuk keguguran wanita hamil. Yakinlah, Menteri, saya pasti bisa menyelesaikannya. Li Dong tersenyum dan berkata, sekarang setelah menemukan terobosan, opini publik akan segera beralih ke pihak kita. Itu bagus. Liang Chan tersenyum dan berkata, biarkan Anda memimpin tim ke Korea Selatan. Saya memiliki harapan besar. Jika tidak ada cara, masalah ini harus diselesaikan dengan sempurna. Anda harus tahu bahwa bukan hanya Korea Selatan yang memperhatikan masalah ini, tetapi negaranya juga memperhatikan.
Selain itu, beberapa media internasional juga memperhatikan masalah ini. Jika suara seperti ini yang tidak mendukung citra pengobatan Tiongkok dibiarkan menyebar, jalan masa depan kita akan menjadi semakin sulit. Pada saat itu, akan semakin sulit bagi kami untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok ke seluruh dunia. Ya, saya mengerti pentingnya masalah ini. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, jika masalah ini tidak diselesaikan suatu hari, aku akan kembali suatu hari nanti. Baiklah, kamu melakukan banyak hal, aku lega, menantikan kabar baikmu. Keduanya mengatakan beberapa kata lagi sebelum menutup telepon. Sebelum saya sempat memasukkan telepon ke dalam saku, telepon berdering lagi. Li Dong melirik ide penelepon dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba menjadi senang. Panggilan itu dari Lin Yurou. Mungkinkah dia mengetahuinya begitu cepat? Baru saja Li Dong menjawab telepon, suara lembut Lin Yurou datang. Suamiku, aku merindukanmu. Hah, kami baru saja menyelesaikan videonya belum lama ini, begitu cepat merindukanku. Li Dong tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar bosan, biarkan Shen Yun datang dan berbicara denganmu. Hehe, Sister Shen ada di sini. Lin Yurou tersenyum dan berkata, kita akan pergi ke supermarket sebentar lagi. Itu bagus, tapi perhatikan keamanannya dan biarkan bekas luka pergi bersamamu, kata Li Dong. Tahu, Lin Yurou menjawab dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, suami, kamu baru saja sampai di sana, mengapa sesuatu terjadi begitu cepat? Siapa yang memberitahumu? Li Dong bertanya. Ini Sister Waner. Dia baru saja menelepon saya untuk mengatakan apa yang terjadi dengan delegasi pengobatan Tiongkok Anda di sana, suami, apakah itu penting? Lin Yurou bertanya dengan prihatin. Sangguan Waner. Li Dong sedikit mengernyit. Ya. Lin Yurou tersenyum dan berkata, jangan meremehkan Sister Waner. Koneksinya di luar negeri sangat kuat. Dia pasti tahu apa yang terjadi padamu sebelum kita. Sesuatu terjadi di sini, tapi aku akan mengurusnya. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia masih tidak ingin Lin Yurou tahu tentang hal ini, dia hanya ingin Lin Yurou bahagia setiap hari. Dia tidak menyalahkan Sangguan Waner, bagaimanapun juga, dia baik. Tapi mendengarkan kata-kata Lin Yurou, dia sepertinya tidak tahu bahwa Sangguan Waner ada di Korea. Diperkirakan Sangguan Waner tidak memberitahunya. Dengan kecerdikan Li Dong, dia secara alami menebak pikiran Sangguan Waner sekaligus. Gadis itu, kurasa dia tidak ingin Lin Yurou tahu bahwa dia juga di Korea, lagi pula, dia juga ada di sini, jika Lin Yurou mengetahuinya, akan sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan terlalu banyak berpikir. Sangguan Waner mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk tinggal lebih lama dengan dirinya sendiri. Dari sudut pandang ini, wanita egois. Li Dong menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan hal-hal semacam ini. Yah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati di sana, selesaikan masalah lebih awal, dan kembali lebih awal. Lin Yurou menasihati. Aku tahu, kamu patuh di rumah, makan dan tidur nyenyak, dan ketika aku kembali, jika kamu menemukan bahwa kamu telah kehilangan 1 pon, mari kita lihat bagaimana aku membersihkanmu, Li Dong berpura-pura serius dan otentik. Keduanya mengucapkan beberapa kata lagi, dan kemudian menutup telepon. Dalam beberapa jam berikutnya, situasi terus memburuk. Media utama, serta di internet, telah meluncurkan serangan tanpa henti terhadap delegasi TCM Huaxia. Saya tidak tahu siapa yang mengekspos hotel tempat delegasi pengobatan Tiongkok berada di internet. Banyak orang tertipu dan lari ke hotel untuk memprotes dan berdemonstrasi. Ketika orang-orang di pihak resmi Korea mengetahui hal ini, mereka segera menyapa polisi dan mengatakan kepada mereka untuk melindungi keselamatan pribadi para anggota delegasi pengobatan Tiongkok. Untuk hal-hal seperti itu, Li Dong tidak terlalu peduli. Yang disebut demonstran, Li Dong tidak khawatir sama sekali. Jika mereka berani menyerbu masuk dan menyerang delegasi pengobatan Tiongkok, Li Dong pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, dia akan memberitahu para demonstran mengapa bunganya begitu merah. Dewa Perang Timur Tangtang, jika bahkan keamanan delegasi pengobatan Tiongkok tidak dapat dijamin, ia juga dapat membeli sepotong tahu dan membunuhnya. Li Dong ada di dalam ruangan dan terus mendiskusikan masalah ini dengan Tang Liren dan yang lainnya, serta topik kuliah di sekolah kedokteran sesudahnya. Insiden ibu hamil mau tidak mau akan teratasi, dan kini tinggal menunggu. Pada saat ini, penerjemah Xiao Liu masuk lagi, agak gembira. Kepala, seseorang di internet mulai membantu kita melawan. Oh, mendengar ini, mata Li Dong berbinar. Dia langsung menebak bahwa pasti Jin Lian yang menembak. Bagaimana hasilnya? Li Dong bertanya. Di situs resmi Seoul Times, ada siaran pers dengan tajuk utama yang mengatakan, siapa yang membuang air kotor pada delegasi pengobatan Tiongkok. Penerjemah Xiao Liu berkata dengan gembira, artikel ini menjelaskan secara detail tentang ke-9U9 Uran 1 Bu Ham 1L. Ini tidak memihak dan sama dengan fakta yang kita ketahui. Reporter mereka juga pergi ke rumah sakit rakyat Seoul untuk mewawancarai Dekan Kim Puchang.
Presiden Jin Puchang mengakui di depan wartawan media bahwa wanita hamil itu mengalami keguguran karena dia dirobohkan oleh seorang anak laki-laki. Dia tidak ada hubungannya dengan delegasi pengobatan Tiongkok kami. Selain itu, artikel itu juga menyebutkan bahwa para dokter dari delegasi TCM kami memainkan peran penting dalam perawatan. Semakin saya berkata, ekspresi-ekspresi Xiao Liu menjadi bersemangat. Selain itu, surat kabar ini tidak tahu dari mana mendapatkan foto keluarga anak laki-laki yang merobohkan wanita hamil itu. Di balik foto ini, artikel itu juga secara khusus menunjukkan identitas bocah laki-laki itu. Ternyata kebapaan bocah lelaki itu tidak kecil. Ayahnya adalah Jiang Yinzheng. Dia adalah bos stasiun TV komersial Seoul. Yang pertama berdiri untuk melaporkan urusan kota kami adalah program blog dari stasiun TV ini. Mendengar berita ini, suasana hati Li Dong tiba-tiba membaik. Apa reaksi orang Korea? Li Dong bertanya. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya saat ini. Situasinya akhirnya membaik. Netizen saat ini terbagi menjadi dua kelompok dan terlibat dalam perang kata-kata. Penerjemah Xiao Liu tersenyum dan berkata, beberapa orang berpikir bahwa kami mendapat dukungan dari pemerintah Korea Selatan dan melakukan hubungan masyarakat citra. Setelah melihat foto-foto itu, sekelompok orang lain mulai curiga bahwa bos stasiun TV komersial Seoul sengaja memutarbalikkan fakta untuk syirik tanggung jawab. Li Dong cukup puas dengan hasil ini. Selama seseorang mulai berbicara untuk delegasi pengobatan Tiongkok, maka ketika mereka membuang lebih banyak bukti, kemenangan akhir pasti akan berada di pihak mereka. Jika bos stasiun TV bernama Jiang Yinzheng dapat berdiri dan meminta maaf secara langsung, masalah ini akan menjadi lebih sempurna. Namun, Li Dong tidak terburu-buru untuk menutup jaring sekarang. Biarkan mereka bertengkar. Semakin keras suaranya, semakin besar reputasi pengobatan Tiongkok. Ketika kedua belah pihak bertengkar, istilah pengobatan Tiongkok akan semakin dalam di hati masyarakat Korea. Pada saat itu, Li Dong membawa keluar direktur stasiun TV lagi, dan semuanya menjadi jelas dan debu mengendap. Li Dong tahu bagaimana menggunakan media untuk mencapai tujuannya sendiri, perasaan terobosan pintar semacam ini cukup bagus. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, hari sudah malam. Karena kabar baik yang dibawa oleh penerjemah Xiao Liu, semua orang dalam delegasi pengobatan Tiongkok merasa lega. Setelah semua orang makan, mereka kembali ke kamar mereka dan beristirahat.